Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025. Kita akan membahas kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia berdaulat, Indonesia dalam kesejahteraan apabila kedaulatan pangan dilaksanakan secara terukur, terencana, sistematis, sumber daya manusia yang handal, implementasi yang jujur, serta alokasi anggaran yang tepat. Untuk membahas ketahanan pangan atau kedaulatan pangan, yang pertama yang harus dipenuhi yaitu ketersediaan pupuk dan bibit murah dan terjangkau. Kalau pupuk dan bibitnya tidak tersedia di seluruh pelosok atau di setiap desa sebagaimana dulu dipraktekkan Bapak pada saat pemerintahan Orde Baru Bapak Jenderal Haji Muhammad Soeharto, maka nonsens untuk membahas kedaulatan pangan atau untuk membuktikan slogan-slogan ketahanan pangan kalau ketersediaan pupuk dan bibit itu tidak terjangkau atau saat ini di kuota. Yang kedua, maksimalisasi penyuluh. Pastikan rekrutmen penyuluh pertanian prioritaskan dari SMA kejuruan atau SMK pertanian untuk ditempatkan di tingkat desa. Begitu juga rekrutmen diploma universitas untuk ditempatkan di tingkat kecamatan. Kemudian sarjana ditempatkan di tingkat kabupaten. Master pertanian ditempatkan di tingkat provinsi. Profesor ditempatkan di tingkat nasional. Kalau benar meritokrasi ini benar-benar diterapkan untuk pemberdayaan pelaksanaan penyuluh pertanian, perkebunan, dan perikanan, insya Allah akan terjawab program swasembada pangan tersebut. Yang ketiga, pastikan dilakukan revisi ulang terhadap kelompok tani, karena kalau tidak melakukan revisi ulang tidak tepat sasaran untuk swasembada pangan. Karena kalau kelompok tani yang minimal 25 orang itu kelompok tani kami anggap itu tidak efektif, karena mayoritas kelompok tani di Republik ini itu bukan karena kelompok tani yang saling berdekatan sawahnya atau kebunnya. Jadi kalau tidak saling berdekatan, otomatis kelompok tani itu dalam pemberian program berikutnya berupa alat mesin pertanian Al-Sintan itu tidak efektif. Apalagi kalau sawah tak ada hujan, bukan sawah irigasi. Kalau sawah tak ada hujan karena ada keterbatasan waktu musim tanam, jadi bisa saja Al-Sintan itu hanya dipergunakan oleh ketua sekretaris bendahara, anggota tidak menikmati karena kelompok tani tersebut tidak berdekatan. Jadi tidak boleh kelompok tani itu berjauhan, ada di utara satu, ada selatan, ada barat, ada di tengah, ada di pinggir. Harus dipastikan direvisi ulang kelompok tani. Yang berikutnya, setelah direvisi kelompok tani, dipastikan Al-Sintan tersebut, alat mesin pertanian tersebut diberikan kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani
Karena setiap satu kelompok tani berjumlah 25 orang itu luasannya sama. Karena hak keperdataan kepemilikan sawahnya itu tidak sama luas dan ukurannya. Kalau sudah ditertibkan kelompok taninya, pastikan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran besar. Tidak usah ragu, karena negara kita ini adalah negara yang kaya. Siapkan hand traktor, siapkan traktor. Kalau traktor kan bisa menjamah, bisa mengerjakan dalam sehari sampai 100 hektar karena sistem mekanisasi. Atau hanya satu orang operator di atas duduk santai bisa mengerjakan 100 hektar. Tapi kalau hand traktor ya nggak bisa, itu bunuh diri. Nah, yang berikutnya Al-Sintan tersebut bukan hanya hand traktor atau diberikan traktor kepada kelompok tani, tapi pemerintah mengalokasikan juga mesin untuk menanam. Jadi tidak lagi manual, semuanya serba mesin. Dan pemerintah menyiapkan drone untuk melakukan pemupukan. Jadi jangan seperti yang di Ukraina, drone itu dipakai untuk membawa bom untuk perang. Nah, tapi drone itu dipergunakan untuk membawa pupuk untuk menyiram. Jadi tinggal di remote. Kemudian pastikan combine yang diterima oleh kelompok tani tersebut berdasarkan hitungan luasan. Apakah satu kelompok tani satu combine atau 2 atau 3 kelompok tani? Itu harus ada kajian. Kemudian pastikan orang yang menerima Al-Sintan atau kelompok tani menerima Al-Sintan tidak ada pungutan, tidak ada suap menyuap. Kalau terjadi dugaan suap menyuap harus dilaporkan ke APH, aparat penegak hukum setempat, misalnya Kejaksaan Negeri atau kepolisian harus bertindak. Tidak boleh, karena itu adalah uang negara.